Shalom jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali boleh bersama-sama di dalam ibadah kita sore hari ini. Meski masih di dalam keadaan streaming. Doa kami dimanapun kita berada dan di dalam kondisi apapun kita masih boleh terus berpengharapan kepada Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, jemaat diundang berdiri. Mari persiapkan hati kita. Mintalah pimpinan Roh Kudus menguasai hati kita agar kita boleh menikmati Tuhan di dalam ibadah kita. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Beritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Sebab Tuhan Maha Besar dan Maha Tinggi. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Haleluya. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kebenaran, Engkau sungguh setia menuntun kami sehingga luput dari jalan orang fasik. Kami datang beribadah, bersembah sujud ke tempat-Mu yang kudus ini. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar ibadah ini sebagai ucapan syukur bagi-Mu dan sebagai mazmur untuk menuntun kami kepada kebenaran, serta yang mengarahkan iman kami untuk melihat keselamatan yang Engkau nyatakan hanya bagi orang suci hatinya dan jujur jalannya. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Kepada Dialah segala pujian,
Seluruh alam raya memuji Allah. Saat ini mari kita sampaikan pujian kita kepada Allah. Kita bernyanyi, kami puji dengan riang. Puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu. Kita nyanyikan dari bait yang ketiga. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Jemaat diundang berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi, marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Bapa Sorgawi, firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa kami lebih sering hanya mengasihi diri kami sendiri. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa kami sering jatuh dalam dosa, mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, ampunilah kelemahan kami, kasihanilah kami. Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Kami teringat akan firman-Mu yang mengatakan, marilah kepadaku, kamu yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mengaku kepadamu bahwa kami seringkali mengabaikan suara panggilan-Mu. Ya Bapa, ampunilah kelemahan kami, kasihanilah kami. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku. Lengkapi
Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Firman-Nya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bersyukur untuk pengampunan yang diberikan Allah kepada kita. Kita dikasihi dengan kasih yang besar, pengorbanan yang sejati, dan darah yang terlalu mahal. Saat ini kita naikkan syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Kita bernyanyi terlalu besar. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, curah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat Kebaktian Minggu Sore GKPS Padang Bulan, Minggu 12 September 2021. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah
terkhusus bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di channel YouTube GKPS Padang Bulan. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Untung Suseno. Kiranya Tuhan memberkati. Kita bersyukur untuk kebaktian minggu sore pada minggu yang lalu yang terlaksana dengan baik. Kebaktian minggu depan akan tetap dilaksanakan secara streaming di channel GKPS Padang Bulan dengan pengkhotbah Bapak Dr. Andus Tiopan Manihuruk. Ajaklah teman, saudara, dan keluarga untuk beribadah bersama. Jam 2 kebaktian minggu sore diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 WIB. Bagi kita yang memiliki topik doa khusus, dapat mengetikkannya di kolom komentar dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hari lepas hari. Saat ini mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan pengasihan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami, syukur kami, dan kami sudah mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang disenangkan atas itu semua, dan kiranya Engkau yang bermurah hati atas kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu, mau berdoa bagi seluruh jemaat GKPS Padang Bulan ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang menolong setiap jemaat GKPS Padang Bulan, yang tua, yang muda, anak-anak, orang tua, bahkan lansia ya Tuhan. Engkau yang menolong kami agar boleh terus berpengharapan kepadamu di dalam situasi apapun itu ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang di dalam kondisi sakit. Engkau yang menjadi dokter yang baik. Engkau yang memperhatikan mereka dan memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Engkau yang menjamah obat dan perawatan yang diberikan kepada mereka ya Tuhan, agar kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kondisi yang sehat. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang di dalam pekerjaan. Kami berdoa bagi mereka yang harus bekerja dari kantor atau maupun yang bekerja dari rumah. Engkau yang menolong mereka, biarlah di dalam setiap pekerjaan mereka boleh memberikan yang terbaik meski di dalam situasi yang sulit dijalani ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang belajar dari rumah ya Tuhan. Engkau yang menolong mereka agar boleh memahami pelajaran meskipun dengan cara yang terbatas ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, Engkau yang memberkati setiap orang-orang tua ya Tuhan. Biar berikan mereka kesabaran dan berikan mereka sukacita ketika membantu anak-anak belajar ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang sedang di dalam perkuliahan. Engkau yang menolong mereka ya Tuhan, agar boleh berkuliah dengan baik meskipun secara daring dan terus berintegritas di dalam kuliahnya ya Tuhan. Engkau juga yang menolong setiap anak-anak-Mu yang di dalam pengerjaan tugas akhir. Engkau yang menolong mereka, berikan hikmat dan sukacita dalam pengerjaannya ya Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa kepadamu bagi jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan penantian pekerjaan. Engkau yang menolong mereka Tuhan, agar mereka boleh terus berpengharapan kepadamu dan mengerjakan bagian mereka dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang di dalam penantian teman hidup ya Tuhan. Engkau yang menolong mereka boleh terus berpengharapan dan berharap kepadamu. Kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang di dalam penantian keturunan. Engkau yang menolong mereka boleh terus menantikan waktu-Mu dan boleh terus berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan, kami juga datang berdoa bagi setiap pelayanan yang dikerjakan di gereja ini ya Tuhan. Engkau yang menolong Bapa, biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan nama-Mu yang dimuliakan atas itu semua. Tuhan, kami juga datang kepadamu mau berdoa bagi kota Medan ya Tuhan. Engkau yang memberkati kota ini, Engkau yang memberkati setiap orang-orang yang mengambil bagian di dalam kota ini ya Tuhan. Berkati kami agar kami boleh dengan baik menaati peraturan yang diberikan pemerintah
untuk menjaga keamanan kota kami ini ya Tuhan. Engkaulah memberkati kota Medan, baik itu dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan keamanan ya Tuhan. Engkaulah yang juga Bapa memberkati provinsi kami, Provinsi Sumatera Utara ya Tuhan. Engkaulah yang menolong setiap kami, setiap daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Engkaulah yang menjaga ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kesejahteraan, keamanan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa bagi negara kami, negara Indonesia ya Tuhan, di mana di dalam situasi saat ini cukup banyak pergumulan ya Tuhan. Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang membantu kami agar semakin hari keadaan boleh semakin membaik ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati pemerintah kami mulai dari jajaran paling tinggi Bapak Presiden dan menteri-menterinya sampai ke pemerintahan terendah yaitu RT RW Bapak. Kami berdoa bagi mereka, biarlah Bapak keputusan-keputusan yang mereka ambil itu adalah yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan tolonglah mereka untuk boleh memikirkan yang terbaik bagi negara kami di situasi saat ini ya Tuhan. Engkaulah yang juga menolong bidang ekonomi di negara kami. Engkaulah yang menolong setiap orang-orang yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, bahkan yang mungkin terdampak pandemi ini ya Tuhan. Kami sungguh berharap kepadamu, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihi mereka ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah penghibur, Engkaulah yang mengetahui hati mereka ya Tuhan. Kasihanilah kami Bapa. Kami juga berdoa kepadamu, Engkaulah yang membantu kami seluruh jemaat-Mu, bahkan gereja-Mu di bumi ini, agar boleh terus berpaut kepadamu, agar terus boleh menjalin relasi denganmu ya Tuhan. Dan meskipun di dalam kondisi sulit ini, kami boleh terus bermurah hati kepada sesama kami, boleh terus berpengharapan kepadamu, dan boleh terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Itu adalah doa-doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengerti Engkau mendengarkan doa kami. Kami sungguh bersyukur untuk itu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan untuk mengiringi kita memberi, saya akan membacakan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persembahkan yang terbaik kepada Allah. Kita bernyanyi bukan karena upah-Mu. Hidupmu bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya melalui
pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan, apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan firman hari ini diambil dari Amsal 1 ayat ke-29 sampai dengan ke-33. Firman-Nya, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah jauh dari kita, bahkan sedetik pun. Dia adalah Tuhan yang selalu mendengarkan seruan hati kita. Tuhan adalah tempat penghiburan, menara perlindungan, dan Ia adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Saat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya yang menolong kita. Kita bernyanyi, Ku Cari Wajah-Mu. Temukan kasih-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengangkat kami dari lubang kubur dan memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Kami datang menundukkan seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan rindu supaya Engkau mengajar-ngajari kami dengan firman-Mu. Karena itu bersabdalah Tuhan, dan berbicaralah kepada kami jauh di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang baru akan Engkau. Berfirmanlah, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada dan mengikuti ibadah kita sore hari ini. Hari ini kita akan membaca teks firman Tuhan sebagai renungan kita, diambil dari Markus yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang menjadi bacaan kita tadi sebetulnya dilatar belakangi oleh cerita percakapan Yesus sendiri dengan Petrus di pasal yang ke-8, ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Di sana sebetulnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya mengenai siapakah aku. Lalu murid-muridnya memberi jawaban dan kemudian Yesus bertanya secara pribadi kepada Petrus, menurutmu siapakah aku? Lalu kemudian kalau kita itu membacanya, maka kita menemukan bahwa nanti Petrus akan berkata, engkau adalah Mesias Anak Allah. Nah, Matius pasal 16 ayat 17 lalu mencatat demikian. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pada waktu Yesus
bertanya kepada Petrus, "Menurutmu siapa aku?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Maka Yesus kemudian berkata bahwa yang keluar dari mulutmu itu bukan perkataanmu, tetapi itu adalah kata-kata yang diiluminasi oleh Roh Kudus, sehingga kamu bisa berkata-kata sebuah pengakuan yang tidak berasal dari akal budimu, tetapi berasal dari Allah, bahwa aku adalah Mesias. Tetapi Yesus kemudian memperingatkan kepada mereka, jangan beritahu siapa-siapa karena waktuku belum tiba. Coba saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Lalu kita mulai melihat ayat 31. Setelah Yesus tadi memperkenalkan dirinya bahwa saya adalah Mesias, dan Petrus oleh karena pencerahan dari Roh Kudus berkata, "Engkau adalah Mesias." Maka ada hal yang menarik, karena di ayat 27 kita mendapat penjelasan bahwa peristiwa ini terjadi di Kaisaria Filipi. Nah saudara, kota ini adalah kota yang dibangun oleh kaisar, lalu diberikan kepada Filipus sebagai panglima perangnya kaisar untuk menghargai dia. Dan semua orang di kota itu menyebut kaisar adalah Deus atau dewa atau Lord atau Tuhan. Maka sekarang di antara semua orang-orang yang menyebut bahwa kaisar adalah Tuhan, ada murid Yesus yang berkata, Yesus adalah Tuhan, Mesias itu. Nah, oleh karena itu ini perpindahannya harus kita amati betul-betul, karena ini bagian-bagian yang kritis dan menarik sekali. Lalu kemudian di ayat yang ke-31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Setelah Yesus diakui oleh murid-muridnya sebagai Mesias, sekarang Yesus mulai mengajar kepada mereka. Katanya ayat ini, bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Coba perhatikan apa yang dimaksud oleh Yesus sekarang. Yesus sekarang berbalik kepada murid-muridnya dan berkata tentang anak manusia akan menderita. Nah saudara, istilah atau sebutan Yesus sebagai anak manusia itu sebetulnya diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Bahwa nanti akan datang yang namanya anak manusia, yang itu adalah utusan dari Allah sendiri, yang akan membebaskan umat Israel dari pergulatan politik, perbudakan politik, sehingga Israel nanti akan mengalami kelepasan dan kemerdekaan. Maka coba saudara pikirkan kata ini, karena ini adalah bagian yang penting sekali bagaimana Yesus sekarang memperkenalkan dirinya. Yesus bilang, anak manusia. Tadi Petrus bilang, kamu adalah Mesias. Anak manusia dalam konteksnya Daniel pasal yang ke-7 ayat 13, itulah yang kemudian disebut sebagai Mesias. Maka Mesias nanti akan membebaskan, akan membuat orang-orang Israel itu lepas dari perbudakan. Nah saudara, lalu saudara bayangkan dan pikirkan. Orang Yahudi ngerti ketika mendengar kata Mesias, maka dalam pikiran mereka adalah kelepasan, kemerdekaan, kekuasaan, kemenangan, pembebasan dari perbudakan dan lain sebagainya. Karena ini adalah utusan Allah yang akan melepaskan mereka dari kekuatan musuh. Tetapi Yesus kemudian mengajar di ayat 31 bahwa anak manusia itu datang bukan untuk membebaskan, tetapi ayat 31, dia akan menanggung banyak penderitaan. Dia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam, oleh para ahli Taurat, bahkan nanti akan dibunuh dan nanti akan mati 3 hari baru bangkit setelah itu. Apa
apa yang diajarkan Yesus tidak nyambung dengan apa yang ada di pikiran para murid. Sebab ketika mereka dengar kata Mesias, dalam otak mereka itu langsung terhubung kepada kemerdekaan dan kemenangan, kekuasaan dan kebebasan dari penjajahan. Tetapi kok Mesias ini kemudian ngomong bahwa dia akan menderita, bahkan akan mati. Maka oleh sebab itu perhatikan ayat 32. Petrus kemudian bilang begini. Hal ini, maaf ya, ayat 32 itu bunyinya, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Pasti Petrus bingung sekali. Karena engkau tadi sudah memperkenalkan dirimu sebagai Mesias. Engkaulah yang kami harap-harapkan. Selama ini engkau sudah bikin mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Maka betul bahwa engkau itu Mesias. Tapi kenapa barusan engkau berkata bahwa Mesias itu akan mati, menderita, aniaya, dan kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Nggak make sense. Ini tidak cocok dengan apa yang kami pikirkan. Kamu tidak boleh mati. Kamu mestinya tetap hidup untuk memimpin kami, membebaskan kami, dan memerdekakan kami. Nah saudara, ini adalah cita-cita nasionalisme dari bangsa Yahudi yang memang kemudian tidak mudah untuk dipadamkan. Karena kalau kita itu nanti membaca lanjutannya, misalnya tahun 70 Masehi setelah Roma itu menghancurkan bait Allah, maka kemudian nanti ada seorang rabi Yahudi yang namanya itu Rabi Akiba. Lalu kemudian berusaha meyakinkan kelompok-kelompok, faksi-faksi yang ada di dalam Yudaisme, khususnya itu kelompok Sanhedrin, para pemimpin politik, untuk kemudian mengangkat yang adalah imam besar namanya Bar Kokhba itu menjadi Mesias. Nah nanti itu akan terjadi peperangan yang dipimpin oleh Bar Kokhba itu tahun 132 Masehi sampai 137 Masehi. Peperangannya apa? Tuntutan kemerdekaan, rasa nasionalisme, bahwa kita harus jadi bangsa yang merdeka. Nah saya ulangi. Rupanya apa yang dikatakan Yesus di ayat 31 benar-benar bertentangan apa yang diharapkan. Maksud saya dengan apa yang diharapkan oleh murid-muridnya. Maka kemudian saudara lihat ayat yang ke-33. Ayat 33 itu bunyinya demikian. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah saudara, ini adalah sebuah kemarahan yang sangat fatal. Tidak ada kemarahan Yesus semarah ini, pasti ini disebabkan oleh sesuatu juga yang sangat fatal. Maka Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Karena yang ada di otakmu itu tidak ada di pikirannya Tuhan. Yang ada di pikiranmu itu hanya ada di pikiran manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu pertanyaannya, apa kira-kira yang dipikirkan oleh Petrus? Nah kalau saudara itu berfantasi secara liar begitu, memikirkan tentang apa yang dipikirkan oleh Petrus, mungkin saudara akan didukung oleh ayat-ayat yang lain. Misalnya itu apa yang saudara bisa baca dari Injil yang lain. Misalnya ketika mamanya Yakobus dan mamanya Yohanes itu dalam pengumuman Yesus yang ketiga untuk menjelaskan tentang kematiannya nanti, maka kemudian mamanya Yohanes dan mamanya Yakobus ini bilang sama Yesus, Guru,
kalau nanti kerajaanmu datang, tolong taruh anakku yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Nah, ini memang pikiran mereka. Begitu dengar kata Mesias, mereka selalu berpikir tentang bagaimana mereka nanti akan merebut kekuasaan lagi. Jadi mereka itu menggunakan nama Yesus untuk kepentingan pengharapan Yudaisme mereka. Bahwa kami adalah murid-murid Yesus. Kalau nanti Yesus itu memimpin perang dan memberikan kepada kita kemenangan, maka kita adalah orang-orang ring satu. Setidaknya kita nanti akan menjadi pejabat-pejabat di sekitar Yesus. Atau orang-orang berpengaruh yang diberi oleh Yesus itu mungkin tanggung jawab pemerintahan. Sehingga yang ada di otak mereka itu adalah urusan itu saja. Ini saya menyebutnya sebagai penyakit. Dan inilah penyakit orang Kristen yang mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus, bahkan menggunakan nama Yesus hanya untuk kepentingan pribadi. Hanya untuk keuntungan pribadi. Mereka tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Mereka itu hanya pursuing, mengejar interestnya sendiri. Dan bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Nah, ini menjadi masalah bagi kita. Nah, saya tidak tahu apakah saudara punya pikiran. Tentu saja, saya ulangi, tentu saja. Apa yang menjadi harapan-harapan inti dari Paulus ketika mengikut Yesus? Tidak sama dengan ekspektasi saudara dan saya ikut Yesus. Tapi masalahnya selalu sama. Bahwa kita terjebak seperti Petrus dan kawan-kawan. Menggunakan nama Yesus hanya untuk kepentingan dan kesenangan pribadi. Selebihnya tidak ada. Dan kita hanya memikirkan apa yang kita pikirkan saja. Dan selebihnya kita itu tidak memikirkan yang lain. Atau yang Tuhan pikirkan. Orang-orang yang sakit lalu mencari Yesus. Yang dipikirkan mereka hanya sembuh dari sakitnya. Bukan mengenal siapa Tuhan. Orang-orang yang sudah bergumul tentang teman hidup misalnya. Mereka berdoa dan mencari Yesus. Hanya supaya Yesus memberikan jodoh bagi mereka. Kalian yang besok mau ikut ujian CPNS itu. Kalian mencari Yesus, berdoa kepada Yesus, hanya meminta supaya kamu dikasih satu kursi oleh Yesus. Dan itu artinya kamu menggunakan nama Yesus hanya untuk kepentinganmu sendiri. Dan itu tidak pernah dipikirkan Tuhan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kesenangan, kenyamanan, pleasure, dan lain sebagainya. Bukan hanya mereka, banyak lagi yang lain. Para pedagang yang berdagang, mereka juga memikirkan Yesus dan mereka memakai nama Yesus supaya apa? Dagangannya saja laku. Para hamba-hamba Tuhan seperti kami ini, penyampai firman, bahkan seringkali kami juga terjebak sejujurnya. Kami menggunakan firman Tuhan, menggunakan nama Tuhan, menggunakan nama Yesus untuk dapat apa? Prestis, penghargaan. Dihormati orang, didudukkan di depan. Bahkan kadangkala untuk kekenyangan perut sendiri. Dan ini yang Yesus kemudian bilang, "Enyalah iblis, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Ini penyakit yang pertama. Pursuing my interest in Jesus name. Kita kejar kebutuhan kita sendiri pakai nama Tuhan. Nah, Yesus kemudian tegur mereka. Lalu saya lanjut, coba perhatikan ayat berikutnya, ayat 34. Setelah menegur Petrus dengan keras, lalu ayat 34, Yesus itu kemudian memanggil orang banyak itu. Bunyinya begini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Perhatikan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekarang Yesus menjelaskan apa yang ada di pikirannya Tuhan yang enggak dipikirkan oleh Petrus. Sekarang Yesus menjelaskan tentang apa yang ada di dalam otaknya Tuhan dan tidak ada di otaknya orang-orang yang mengikut dia. Dia mengatakan bahwa tidak ada kemenangan, tidak ada kesenangan tanpa salib. Dia sekarang mulai bicara tentang salib. Lalu saya baca ulang ya. Dia ayat yang ke-34 bagian B. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang pertama, ia mesti menyangkal dirinya. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikut aku. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri sederhananya adalah berkata tidak kepada apapun yang menghalangi saudara untuk berkata ya kepada Tuhan. Kamu mesti mengatakan no kepada apapun yang menghalangimu untuk berkata yes kepada Allah. Dan inilah penyangkalan diri. Kalau kamu itu mesti menyuap supaya kamu mendapat satu kursi menjadi pegawai negeri sipil, maka kamu mesti menyangkali diri dan berkata no, tidak. Dan ini penyangkalan diri. Mungkin orang akan bilang, loh orang lain ambil, tidak ada masalah. Karena kamu sedang mengikut Yesus. You mesti katakan no. Ini penyangkalan diri. Sebab dengan berkata no, berarti kamu berkata yes kepada Tuhan. Penyangkalan diri sederhananya begitu. Kalau kamu itu kemudian dipaksa karena penyakitmu untuk pergi ke dukun minta kesembuhan. Dan saudara berkata, saya hanya menanti Tuhan menyembuhkan saya dan menggunakan para medis menolong saya. Selebihnya saya tidak akan pergi. Maka saudara berkata yes kepada Yesus dan no kepada yang lain. Engkau sedang menyangkali diri. Kalau gara-gara itu saudara tidak mau pergi ke alternatif lalu saudara mengalami penderitaan karena sakit. Tapi penderitaanmu itu karena engkau mempertahankan imanmu. Kamu sedang menyangkali diri. Lalu kemudian kalau begitu apa itu salib? Di sepanjang sejarah Alkitab, salib itu selalu hanya punya dua hal. Yang pertama itu bicara tentang God provision for salvation. Itu ketetapan Allah untuk keselamatan. Tetapi salib yang di sini bukan itu. Salib yang di sini bicara tentang God provision for freedom. Ketetapan Allah untuk saudara mengalami kemerdekaan. Karena hanya salib yang akan membuat saudara merdeka dari segala perbudakan. Nah, saya ulangi. Yang ada di pikiran Tuhan adalah kamu mesti berkata no kepada apapun yang menghalangi engkau berkata yes kepada Tuhan. Yang kedua, kamu sekarang mesti memikul salib, bukan salibnya Tuhan, tetapi salibmu sendiri, karena di situ ditulis nya itu huruf kecil semua. Artinya orang percaya mesti pikul salibnya. Kenapa dibilang pikul salib? Karena kalau saudara berkata no kepada sesuatu yang saudara anggap menyenangkan, nah itu penderitaan. Kalau saudara berhasil menolak, misalnya kamu akan dipromosikan menjadi kepala sekolah dan kamu hanya membayar sekitar 10 juta jadi kepala sekolah SMA. Yang lain itu 20 juta pun dibayar, kamu cuma bayar 20 juta. 10 juta. Berarti ini privilege bagimu. Lalu saudara iya, karena saudara menganggap ini privilege, kamu tidak menyangkali diri. Tetapi kalau kamu tetap berkata no, seberapapun jumlahnya saya tidak akan bayar, maka kamu menyangkali diri dan kamu sedang pikul salib. Kalau ada orang lain yang ambil, biar orang lain yang ambil.
Kalau saudara sedang tes untuk kemudian menjadi ketua inilah, ketua itu, di pemerintahan ini, di Pemko lah, di mana saja. Dan orang lain kemudian mesti membayar dan saudara berkata, no, saya akan ikut Tuhan. Kamu menyangkali diri, tetapi kamu sedang pikul salib. Mungkin orang lain akan ambil jabatan itu dengan duitnya, tetapi engkau tidak mengambilnya. Anda mengalami kesulitan demi nama Tuhan dan Injil, kamu sedang pikul salib. Dan pikul salib itu loh yang akan memerdekakan kamu. Karena memang salib itu adalah simbol dari freedom, kemerdekaan. Coba saudara baca, kalau kamu sambil pikul salib, terus setia mengikut aku, lalu kemudian ayat yang ke-35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Maka Yesus kemudian mau mengatakan begini, ini loh salib. Tidak ada kemenangan, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kemenangan sejati tanpa salib. No crown without cross, tak ada mahkota tanpa salib. Kalau kamu mau mengalami kemenangan yang sejati, sampai rela kehilangan nyawamu karena Injil, kamu akan mendapatkannya. Tapi kalau kamu itu berusaha menyelamatkan nyawamu, kamu gak mau pikul salib, kamu mau ikut kawan-kawanmu, yuk ikut tanda tangan palsu, padahal duit itu bukan hakmu, tapi yuk tanda tangan juga dan yuk makan, kamu gak pikul salib, yuk akan kehilangan nyawamu. Kalau kamu kemudian isi bensin di pom bensin, minta tanda tangan sama tukang pom bensin, dan tanda tangan itu palsu, padahal 100.000 kau beli minyak, kau tulis di situ 200.000, kau tidak pikul salib. Kau mencari hidupmu sendiri. Dan Yesus kemudian berkata, kamu akan kehilangan nyawamu. Maka Yesus kemudian berikutnya bilang, bagus sekali kalimatnya. Karena dia bilang begini, ayat 36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kamu jadi kepala sekolah? Apa gunanya kamu jadi kepala dinas? Apa gunanya kamu jadi kepala bagian lalu jadi kaya? Kalau kamu tidak mengikuti Yesus dan tidak pikul salib, kamu tidak ada gunanya. Ini pengajaran yang keras sekali dari Yesus. Kamu mesti memahami ini. No crown without cross. Nggak ada mahkota tanpa salib. Nggak ada gunanya. Saya ulang lagi ayat yang ke-36 itu. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena pikul salib itu seperti kehilangan nyawa. Itu menyakitkan dan membuatmu nggak tahan, itu membuatmu menderita dan nggak sanggup lama. Tetapi kalau kamu kehilangan nyawamu sekalipun paling kasarnya, karena kamu memikul salib dengan setia mengikut Yesus, maka kamu akan beroleh hidupmu yang baru. Kejam ya, sepertinya ya. Nah, saya enggak tahu ini, semua sedang rame minta didoakan. Doakan saya mau ikut CPNS katanya. Doakan saya mau ikut ujian CPNS. Ini semua pada ikut mau CPNS ini. Kalau disurvei mungkin di gereja kita mungkin ada 10% yang mau. Atau di tempat lain ya. Tetapi hati-hati. Hanya banyak yang minta berdoa dan pakai nama Yesus untuk kepentingan itu tok. Engkau adalah orang yang sakit yang pertama tadi. You pursuing your interest in Jesus name. Kau kejar kepentinganmu pakai nama Yesus. Hanya cari Yesus kau kalau penting saja. Selebihnya kau nggak pernah carinya sebetulnya. Tapi karena itu pergumulanmu kau cari Tuhan. Yang kedua, kalau Anda tidak berani pikul salib, Anda tidak akan dapat kemerdekaan. Kehidupan. You boleh dapat semua yang di dunia ini. Kebunmu makin luas.
Mungkin kos-kosanmu makin banyak, kontraanmu makin banyak karena duitmu banyak. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kau sekarang, apalah gunanya kau dapat semuanya itu tanpa penyangkalan diri, tanpa ikut Yesus. Tidak ada gunanya. Maka ayat 38 kemudian bilang begini. Ayat 37. Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Emang nyawamu itu lebih murah daripada semuanya? Kan enggak, nyawamu lebih mahal daripada semua. Bahkan untuk orang yang sakit rela menghabiskan semua supaya tetap hidup. Karena nyawa itu lebih berharga daripada semua yang kita punya. Lalu kemudian ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia, katanya anak manusia lagi ya, Mesias artinya. Mesias pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kalau kamu tidak berani menyangkal diri, tidak berani pikul salib, nggak berani berkata no kepada apapun yang menghalangi kau untuk berkata yes kepada Tuhan, maka katanya berarti kau sedang malu. Malu untuk mengakui saya di hadapan dunia. Kamu tidak berani jujur bahwa kamu orang Kristen yang mengikut Yesus. Kamu sedang memainkan sebuah drama kehidupan dan itu adalah drama kemunafikan. Dan itu sebabnya kalau kamu melakukan itu terus-menerus, ayat yang terakhir 38. Aku pun nanti ketika datang dalam kekekalan, aku malu mengakuimu di hadapan Bapakku. Kamu akan disingkirkan dari kerajaan Allah dan kamu tidak punya kehidupan. Sekarang saya kembalikan kepada kita semua yang mendengar khotbah ini. Petrus dan kawan-kawannya selalu berpikir tentang kesenangan, kebahagiaan, punya ini, punya itu, memiliki lebih banyak lagi. Namanya pun kita itu tim sukses. Kalau Yesus nanti jadi penguasa, 12 muridnya itu seperti tim suksesnya begitu, ya kebagianlah setidaknya jatah di pemerintahan, bagi-bagi roti, ya dikit-dikit kebagian. Yang di otaknya mereka itu, dan yang di otak mereka itu, itulah yang di otak saudara dan saya. Yang Yesus bilang, itu pikiran iblis, pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Mari kita mengikut Yesus dengan setia. Mari kita sangkali diri kita terhadap situasi hidup apapun. Saya tidak ngerti apa tantangan saudara dan saya. Dan mari kita mulai menggunakan nama Yesus dengan benar. Jangan gunakan gereja, jangan gunakan Tuhan, jangan gunakan firman-Nya hanya untuk kepentingan sendiri, hanya untuk kesenangan sendiri. Dan bila perlu engkau menyangkal diri kehilangan nyawamu, Tuhan akan kasih kehidupan yang baru. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengalami kesulitan Tuhan untuk menerapkan apa yang kami ketahui dari firman-Mu ini. Karena seperti Petrus dan kawan-kawan, demikianlah yang ada di kepala kami. Berpikir yang salah tentang Tuhan, selalu berpikir tentang mementingkan diri. Bagaimana kami bisa menikmati kehidupan, kebahagiaan, memiliki ini dan itu dengan mengabaikan salib, dengan menolak salib, dengan tidak mengikuti jalan salib itu. Ampuni kami Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami sore hari ini bahwa kami mesti selalu setia kepada Allah, memikul salib dan menyangkal diri sambil mengikut Engkau
dengan segala beban yang ada di pundak kami. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, kiranya Roh Tuhan terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, membedakan pengertian-pengertian dan menyingkirkan segala pengertian duniawi yang ada dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Terpujilah Tuhan untuk kebenaran firman-Nya. Markus 8 ayat 34 berbunyi, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saat ini mari kita angkat komitmen kita untuk mengikuti Tuhan, mengabdi padanya setiap hari. Kita bernyanyi, ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Dan menyangkal diri, aku buang yang panah, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Kita nyanyikan dari bait yang ketiga. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita. Kiranya penyertaan Roh Kudus dan di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera itu menyertai-mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari bersaat teduh sejenak, bersyukur untuk ibadah dan firman yang telah disampaikan. Amin. Saat ini mari bersama bernyanyi May God's blessing surround you each day.
joy, go in love. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. May the blessings surround you each day as you trust Him and walk in His ways. May His presence within guide and keep you from sin. Go in peace, go in joy, go in love. Sampai berjumpa kembali di ibadah minggu depan di channel YouTube yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.